Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di Ramadan tahun ini. Podcast Ramadan kita kali ini akan ditemani oleh Ustadz Ahmad Syahrul Ansori MPD. Kita akan belajar bersama beliau tentang hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustadz Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Khurun. Mbak Khurun gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman pasti sudah penasaran kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama di podcast Ramadan kali ini. So, tetap ikuti kami ya. Selanjutnya kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Khurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kesempatan kesekian kalinya Mbak Khurun yang kita bertemu dan belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Khurun tahu enggak artinya hak itu apa? Hak itu wewenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita punya kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad SAW kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa kok bisa? Ya, bagaimanapun karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harusnya kewajiban kita adalah apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW karena beliau diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, dan itu harus kita pahami. Kita harus taat kepada beliau, mengikuti sebisa mungkin apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Bahwa hak Nabi termasuk haknya Nabi Muhammad SAW itu apa? Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka misal hak kita sebagai umat, hak Nabi kepada kita, berarti kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah ya melakukan sholat dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, apakah kita sebagai anak punya hak, sebagai murid punya hak kepada orang tua, kepada guru? Ya punya. Apa hak kita kepada hak kita sebagai anak dari orang tua? Maka kewajiban orang tua memberikan nama yang baik kepada anak. Itulah hak kita sebagai anak. Hak kita sebagai murid apa? Ya guru-guru, ustadz-ustadzah mengajarkan pendidikan, mengajarkan ilmu sesuai pengetahuan yang benar. Itulah bahwa hak kita sebagai murid. Bahwa Nabi Muhammad SAW punya hak, itu kita harus mengikuti beliau, harus mencintai beliau. Bahkan cintanya Nabi besar Muhammad SAW kepada kita itu melebihi dari apapun, melebihi dari apapun. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW sebelum wafatnya pernah dengar yang dipanggil-panggil bukan Siti Aisyah, bukan istri-istri yang lain, bukan Sayyidina Ali, bukan Siti Fatimah, tapi apa yang dipanggil? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sehingga kita punya kewajiban untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa? Karena kita hari ini bisa menikmati hidup dunia ini berkat Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa Nabi besar Muhammad SAW tidak akan tercipta bumi alam semesta ini, termasuk kita. Kita tidak akan bisa menikmati hari ini yang sedemikian rupa mewahnya dan enaknya kalau bukan karena Nabi besar Muhammad SAW. Iya enggak kira-kira? Nah, bahwa apapun yang dipilihkan, apapun yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu mesti baik. Itu mesti baik. Termasuk kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan lisan, diberikan kedua bola mata,
tangan, kaki yang diberikan oleh Allah, maka itu mesti hal yang harus kita harus kita jaga dengan kebaikan. Tidak kemudian menggunakan mata, lisan, telinga, tangan, kaki untuk menjalankan kejelekan. Hal yang sederhana adalah Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah mengganggu orang. Dan itu yang harus kita contoh. Hal yang paling kecil, tidak mengganggu teman ketika di kelas, baik di rumah, baik di kelas, baik dimanapun, kita tidak boleh mengganggu siapapun. Kalaupun kita diganggu, bagaimana? Apakah harus kita membalas dengan kejelekan juga? Tentu tidak. Pernah enggak Mbak Khurun dengar cerita Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Taif? Kalau tidak salah itu pelajaran kelas 4. Iya. Pernah ya? Pernah dengar ya? Apa yang terjadi Mbak Khurun saat itu? Nabi Muhammad dihina, dilempari batu, dilempari kotoran. Semua keburukan disampaikan oleh kaum Taif kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau selama 3 hari 3 malam tidak betah dan tidak kuat. Akhirnya diusir oleh kaum Taif untuk keluar, sampai tanah yang darahnya Nabi besar Muhammad SAW yang suci, satu-satunya tanah yang termasuk terkena darahnya suci Nabi besar Muhammad SAW, yaitu daerah Taif. Apakah kemudian Nabi besar Muhammad SAW marah? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Mendoakan. Burukan atau kebaikan? Kebaikan yang didoakan. Artinya apa? Kita harus lebih mencintai Nabi besar Muhammad SAW karena beliau sangat mencintai kita, melebihi cintanya pada diri beliau. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian kepada Nabi dan kepada ulil amri. Dan amri ini bisa dikategorikan pemerintah, bisa dikategorikan para ulama, bahwa kita tidak boleh berbuat dan berbicara sekehendak kita yang itu tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang paling kecil, misal ketika kita makan yang dianjurkan apa? Sambil duduk. Sebelum makan nanti kita doa. Apapun yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian harus kita usahakan. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz kita untuk membaca doa sebelum tidur. Bangun tidur harus membaca doa. Hafal semuanya? Hafal ya, mesti hafal. Saya yakin bahwa Mbak Khurun hafal dan semua teman-teman Misja Corner insya Allah hafal. Bahwa kemudian kita harus menyesuaikan perbuatan kita setidak-tidaknya dengan apa yang kita bisa meniru dari kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ya bunayya, ini disampaikan oleh mu'alif, oleh pengarang kitab ini. Inna Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa faqulu awamirihi wa nawahi mustanidatun ilal wahyil ilahi. Wahai anakku, bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu tidak akan berbicara karena hawa nafsu, dan semua perintahnya ataupun larangannya itu mesti disandarkan kepada wahyunya Allah. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang telah ditirukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mesti benar. Sama halnya tadi, Nabi ketika mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat Taif, dari kaum Taif, apakah beliau membalas dengan keburukan juga? Tidak. Malah malaikat Jibril ditolak untuk memberikan adab kepada masyarakat Taif. Malah doa-doa kebaikan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada masyarakat Taif. Walhasil bahwa ketaatan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW itu harus lebih utama, harus didahulukan dari siapapun. Karena dengan taat kepada Nabi, dengan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita akan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi apa? Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kira-kira Mbak Khurun ada pertanyaan apa? Ya, sebagai murid, mana yang harus lebih dicintai antara Nabi Muhammad dan orang tua? Kira-kira
lebih dahulu mana orang yang sangat mencintai kita, Nabi Muhammad atau orang tua kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mengapa? Karena adanya orang tua kita, adanya alam semesta ini karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak boleh bagi kita sebagai anak menaati orang tua jika perintahnya tidak sesuai dengan perintah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini sekedar contoh ya. Kalau ada orang tua yang menyuruh berbicara kotor, apakah perlu dituruti? Tidak. Maka harus dihindari. Oh, berarti harus disampaikan kepada orang tuanya, ayah, ibu, mohon maaf, kan Nabi tidak berbicara kotor. Saya tidak mau menuruti apa kata ibu ataupun ayah. Misalnya kita disuruh untuk apa? Membenci, maka itu yang tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu harus kita hindari. Maka harus saling mengasihi sesama teman, sesama manusia. Tidak boleh ada rasa yang tidak baik atau suudzon, tidak boleh. Artinya semuanya harus kita melihat dari Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Yang paling sederhana apa? Ya mendengarkan apa perkataan guru yang baik-baik. Apa yang baik menurut guru itu mesti baik bagi murid. Ada hadis Nabi, ya bunayya, ini diteruskan oleh mu'alif bukan mengutip pengarang Syekh Syakir ini mengutip, la yakmalu imanul abdi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna imannya kita sebagai manusia kecuali Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada selain keduanya, termasuk orang tua, termasuk guru. Berarti kalaupun ada guru atau ustadzah yang menyuruh kejelekan, apakah kita harus nuruti? Tidak boleh. Kita harus menyampaikan bahwa itu tidak baik dan tidak harus kita turuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Khuna ada pertanyaan lagi? Sampun, alhamdulillah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bahwa kita, kesimpulannya apa? Kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, mari menjalankan apapun kegiatan, ya setidaknya meniru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa semuanya, mustahil kelihatannya, tapi setidaknya 1% atau 0 sekian persen setidaknya kita meniru baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang paling sederhana apa? Membaca bismillah sebelum makan dan minum, dan membaca alhamdulillah setelah makan dan minum. Itulah yang mungkin bisa kita lakukan, walaupun nanti berikutnya gak akan kita lakukan yang lainnya. Walhasil mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Yang pasti kita banyak kekurangannya, kelebihan hanya dari Allah, sedangkan kekurangan hanya dari kita, dari diri kita sendiri. Maaf. Nastaghfirullah min qaulin bila amalin. Nastaghfirukum haqqal istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kali ini kita sudah belajar banyak tentang hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan kita selama 10 menit ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Syahrul yang telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Sama-sama Mbak. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.